Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada mahasiswa semester 3. Kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Hari ini kita membahas tentang pengadaan karyawan. Kenapa di sini kita membahas tentang pengadaan karyawan? Ya, di materi sebelumnya kita hanya mengupas sedikit. Untuk hari ini kita kupas lebih dalam tentang pengadaan karyawan karena ini sangat penting. Kenapa di sini dikatakan penting? Karena pengadaan adalah fungsi operasional pertama dari manajemen sumber daya manusia. Jadi yang pertama, pengadaan karyawan ini merupakan masalah yang penting, sulit, dan juga kompleks. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena apabila kita salah di dalam memilih karyawan, pada saat pengadaan karyawan otomatis akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Akan berpengaruh dan juga berdampak kepada kemajuan perusahaan, akan berdampak juga pada laba yang nanti akan dihasilkan oleh perusahaan dari karyawan-karyawan yang sudah direkrut sebelumnya. Apakah karyawan ini nanti memang dia bisa produktif dan menghasilkan karya-karya yang baru, karya-karya yang kreatif, ataukah malah sebaliknya merugikan perusahaan? Maka dari itu, pengadaan karyawan ini sangat penting dan perlu diperhatikan dari awal. Karena ini menentukan masa depan dari perusahaan. Pengadaan karyawan adalah proses penarikan. Tidak hanya penarikan, pengadaan juga terkait seleksi, terkait penempatan, terkait orientasi dan juga induksi karyawan. Bagaimana di sini perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang efektif dan juga efisien, membantu tercapainya yang namanya tujuan dari perusahaan. Jauh sebelumnya atau minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengadaan karyawan, sedikit saja tentang analisis pekerjaan, tentang uraian pekerjaan, tentang spesifikasi pekerjaan, tentang evaluasi pekerjaan. Nah, sekarang sedikit saja saya singgung karena kemarin sudah saya jelaskan. Nah, analisis pekerjaan atau job analysis di sini selain menghasilkan job description, job specification, dan juga job evaluation juga di sini berguna bagi perekrutan, seleksi, kompensasi, evaluasi jabatannya, prestasi kerjanya, pelatihannya, promosinya, pemindahannya, organisasinya, penyederhanaan pekerjaan, dan juga yang lainnya. Nah, evaluasi pekerjaan itu menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil resiko pekerjaan. Mungkin juga di sini bisa ranking peringkat harga atau gaji dari suatu jabatan. Ini terkait evaluasi pekerjaan yang sudah saya bahas sebelumnya. Oke. Kita lanjut ke slide yang ketiga, langkah pengadaan perekrutan karyawan. Di sini yang pertama ada peramalan kebutuhan tenaga kerja. Ini dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan. Kekosongan-kekosongan apa yang ada di dalam perusahaan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Nah, peramalan kebutuhan tenaga kerja ini didasarkan pada informasi faktor internal dan juga faktor eksternal dari perusahaan. Faktor internal dan faktor eksternal perusahaan ini yang masuk ya, ini ada jumlah produksi, ada ramalan-ramalan usaha, ada perluasan perusahaan, ada perkembangan teknologi, ada tingkat permintaan dan juga penawaran dari tenaga kerja, dan juga nanti ada perencanaan karir pegawai. Nah, yang kedua tentang di sini kita kembali ke slide 3, yaitu kedua penarikan. Nah,
Penarikan tenaga kerja itu usaha. Usaha mencari dan juga mempengaruhi tenaga kerja. Bagaimana supaya tenaga kerja ini mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Proses penarikan karyawan yang baik seperti apa? Ada beberapa kriteria di sini. Yang pertama, penentuan dasar penarikan. Dasar penarikan calon karyawan itu harus terlebih dahulu ditetapkan supaya para pelamar yang memasukkan lamarannya ini sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dijabatnya. Jadi dasar penarikan ini harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menjabat jabatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, penentuan sumber-sumber penarikan. Nah, penentuan sumber-sumber penarikan itu ada dua. Ada sumber internal, ada sumber eksternal. Kalau sumber internalnya, karyawan ini akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan, yaitu dengan cara memutasikan atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Kalau sumber eksternalnya, karyawan yang akan mengisi jabatan dilakukan dengan melakukan penarikannya dari sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Nah, yang ketiga ada metode penarikan. Metode penarikan di sini ada dua metodenya. Ada metode tertutup, ada metode terbuka. Kalau metode tertutup, penarikan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Namanya itu tertutup, jadi tidak semua orang tahu. Sedangkan metode terbuka, penarikan informasinya secara luas, memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik atau mungkin medsos. Bagaimana supaya informasi tersebut bisa tersebar luas ke masyarakat. Nah, ada kendala-kendala di dalam penarikan. Yang pertama, kendalanya apa? Kebijaksanaan organisasi. Kebijaksanaan dari organisasi ini terkait apa? Kebijaksanaan kompensasinya, kesejahteraan karyawannya, kebijaksanaan dari promosinya, kebijaksanaan status karyawannya, kebijaksanaan sumber tenaga kerjanya. Ada lagi kendalanya, persyaratan jabatan. Terkadang terlalu ribet persyaratan yang harus diajukan oleh karyawan dalam menjabat jabatan tertentu. Sehingga ini ada beberapa kendala yang nantinya akan dihadapi oleh beberapa karyawan. Kondisi pasar tenaga kerja, kemudian bisa di sini solidaritas perusahaan dan juga kondisi-kondisi lingkungan eksternalnya. Kita ke slide 6, seleksi penerimaan karyawan. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten tentunya, yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Itu namanya seleksi. Nah, ada dasar-dasar dari seleksi. Penerimaan karyawan baru apa? Kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Job specification dari perusahaan atau jabatan itu. Ekonomis rasional dan juga etika sosial. Tujuan seleksi penerimaan karyawan itu untuk mendapatkan karyawan yang mempunyai beberapa ciri. Pasti ya, setiap perusahaan waktu dia melakukan seleksi penerimaan karyawan pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Pastinya perusahaan menginginkan karyawan yang qualified, potensial. Mereka menginginkan karyawan yang jujur, berdisiplin. Mereka menginginkan karyawan yang terampil, bergairah kerja, karena banyak sekali karyawan yang mungkin kurang bergairah dalam bekerja. Mungkin ada juga yang menginginkan karyawan yang inovatif, bertanggung jawab sepenuhnya. Ada juga yang menginginkan karyawan yang loyal dan juga berdedikasi tinggi. Karyawan yang dapat bekerja secara mandiri. Juga di sini karyawan juga perusahaan menginginkan karyawan yang dinamis, kreatif, inovatif. Kemudian juga ada beberapa perusahaan yang menginginkan karyawannya mudah dikembangkan pada masa depan. Ada juga yang menginginkan karyawannya bisa di sini memenuhi persyaratan undang-undang perburuhan. Ada juga yang menginginkan karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat. Biasanya kalau di beberapa perusahaan ya, ada beberapa perusahaan itu yang menginginkan karyawannya pertama itu cakap, ganteng,
cantik. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan suatu produk. Mereka memang membutuhkan karyawan-karyawan yang tampilannya menarik. Tapi ada beberapa perusahaan yang tidak memperhatikan itu. Nanti di sini ada yang menginginkan dia kompeten, qualified, potensial. Ada yang menginginkan karyawan yang jujur, disiplin. Beda-beda di setiap perusahaan. Tuh. Oke. Cara seleksi di sini terdapat 2 cara seleksi, yaitu non ilmiah atau tradisional, dan juga ada yang metodenya ilmiah. Kalau non ilmiah, seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan pada kriteria atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan juga pengalaman kerja. Kenapa di sini? Karena ada unsur-unsur dalam seleksi. Di sini surat lamaran bermaterai, ijazah sekolah dan daftar nilainya, ada surat keterangan pekerjaan dan pengalamannya, referensi, wawancara langsung, penampilan dan keadaan fisik pelamar, keturunan dari pelamar, kemudian tulisan pelamar. Nah, ini masih caranya tradisional. Mereka masih melihat tulisan pelamar. Terkadang kalau ada orang yang mengirimkan surat lamaran pekerja, itu kan ada yang ditulis tangan, kemudian ada yang diketik juga. Nah, di cara tradisional ini mereka melihat bahwa di tulisan pelamar nanti kalau misalnya tulisannya bagus, berarti menunjukkan bahwa dia ini punya karakter seperti ini. Tulisannya rapi, dia punya karakter seperti ini. Tuh, itu masih cara tradisional. Kemudian di sini kalau di cara tradisional juga ada keturunan dari pelamar yang bersangkutan. Khawatirnya di sini ya, nanti punya keturunan yang berpenyakitan atau yang lain yang mungkin dikhawatirkan oleh sebuah perusahaan, sehingga mungkin mereka di sini memperhatikan pada keturunan dari pelamar yang bersangkutan, karena memang tidak ada tes kesehatan di sini di cara tradisional. Berbeda dengan cara yang ilmiah. Kalau cara ilmiah di sini seleksi yang didasarkan kepada job specification, ilmu pengetahuan, kebutuhan nyata jabatannya akan diisi, serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Nah, seleksi ilmiah ini hendaknya dilaksanakan dengan cara seperti apa? Metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasinya kepada prestasi kerja, berorientasinya kepada kebutuhan real karyawan, berdasarkan kepada job, analisis dan juga ilmu sosial lainnya, berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Jadi ada perbedaan memang antara non ilmiahnya dengan metode ilmiahnya. Kalau metode ilmiah nanti ada beberapa tes yang perlu dijalankan oleh karyawan. Kalau untuk Anda yang ingin melamar jadi dosen, pastinya nanti ada beberapa tes. Ada tes kesehatan, ada tes narkoba, ada tes kejiwaan yang harus dilakukan. Nah, ini yang membedakan antara pelamar sebagai dosen dengan karyawan yang ada di sebuah perusahaan. Mungkin di beberapa perusahaan tidak meminta tes narkoba, tidak meminta tes kejiwaan, tapi karena kita dosen, kita langsung berhubungan dengan seorang mahasiswa, kita pendidik, maka perlu adanya tes narkoba, tes kejiwaan, dan juga tes kesehatan. Kualifikasi seleksi. Ada umur, jadi kita bisa melihat dari umur, berapa umur yang kita butuhkan. Kita butuh di ahli apa, bagaimana kesehatan fisiknya, pendidikan apa yang nanti akan kita butuhkan, apakah memang pendidikannya S1, S2 atau yang lain, S3 mungkin, atau SMA cukup. Jenis kelaminnya kita butuh laki-laki apa perempuan, tampangnya seperti apa, bakatnya, temperamennya, karakternya. Karakter ini penting ya, karena ini sangat mempengaruhi karakter seseorang, maksudnya mempengaruhi nanti dia di dalam bekerja. Apakah dia nanti mudah marah, mudah egois, mudah tersinggung. Karena kita bekerja tidak sendiri, kita bekerja dengan banyak orang, dan kita di sini melayani pelanggan. Artinya kita harus memiliki karakter yang baik, bagaimana nanti kita bisa berkomunikasi yang baik dengan pelanggan. Selain itu kan nanti juga bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan sesama rekan kerja. Pengalaman kerjanya, biasanya di sini kalau lebih banyak pengalaman kerjanya, otomatis nanti di sini lebih banyak diperhitungkan untuk dia bisa lolos dalam seleksi.
Bagaimana dia bisa bekerja sama, kejujurannya, kedisiplinannya, dan inisiatif dan kreatif. Sistem dan juga prosedur seleksi. Nah, sistem seleksi di sini ada successive hurdles. Ini sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Yani jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, maka ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya. Dan pelamar tersebut dinyatakan apa? Gugur. Berbeda dengan Kaplan Story of Match di sini. Jadi sistem seleksinya dilakukan di mana pelamar mengikuti seluruh testing. Kemudian dihitung nilai rata-rata tes, apakah mencapai standar ataukah tidak. Pelamar yang mencapai nilai standar akan dinyatakan lulus, sedangkan pelamar yang tidak mencapai standar ini dinyatakan gugur atau tidak diterima. Ini bedanya. Oke, kita ke slide 11. Nah, ini ada prosedur dari seleksi. Langkah-langkah pelaksanaan seleksi di sini ada banyak ya. Pertama, kita seleksi dulu surat lamaran, kemudian pengisian belangko lamaran, ada pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, ada tes penerimaan, ada tes psikolognya, ada tes kesehatan. Nah, sekarang ini karena pandemi COVID-19, sekarang ini ada tes rapid test sendiri untuk COVID-19. Jadi dikhawatirkan nanti si pelamar ini memiliki sakit COVID-19 yang nanti takutnya akan menular ke rekan-rekan kerja yang lain. Jadi ada tes COVID-19, kemudian nanti juga ada yang tes kejiwaan, ada tes narkoba, mungkin juga ada tes-tes yang lain, tes bakat. Kemudian di sini ada wawancara akhir. Nah, nanti baru diputuskan dia diterima atau ditolak. Nah, tingkatan seleksi di sini ada seleksi tingkat pertama, ada seleksi tingkat kedua, ada seleksi tingkat ketiga. Seleksi tingkat pertama ini meliputi semua prosedur seleksi, sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamar ini dinyatakan diterima menjadi calon karyawan dengan status masa percobaan. Sedangkan kalau seleksi tingkat kedua dilakukan atas calon karyawan yang berstatus masa percobaan dengan cara mengamati dan menilai mentalnya, perilakunya, kemampuannya si calon dalam menyelesaikan pekerjaan serta kedisiplinannya. Itu. Jadi ada bedanya antara seleksi yang pertama dengan seleksi tingkat kedua. Nah, baru nanti akan menginjak ke seleksi tingkat ketiga. Kalau seleksi tingkat ketiga dilakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan yang diakhiri dengan ujian-ujian. Jika tahap ini lulus, maka mereka akan diangkat atau dipromosikan menjadi karyawan tetap, serta haknya akan diterima sepenuhnya. Tuh. Pertanyaannya ada beberapa kendala biasanya dalam seleksi ini. Biasanya itu melihat dari tolak ukur penyeleksinya sama pelamarnya. Tuh. Oke, kita lanjut ke slide 13. Penempatan orientasi dan induksi karyawan. Penempatan karyawan. Penempatan karyawan ini tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon karyawan yang diterima, yang lulus seleksi tadi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan otoritinya kepada orang tersebut. Jadi dengan demikian di sini kalau calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugasnya di jabatan yang bersangkutan. Dengan penempatan yang tepat ini, maka gairah kerja, mental kerja, dan prestasi kerja akan mencapai hasil yang optimal. Bahkan kreativitas serta prakarsa karyawan ini dapat berkembang karena memang sesuai dengan job desk-nya yang diambil, sesuai dengan penempatannya, sesuai dengan keahliannya. Orientasi karyawan. Orientasi atau perkenalan bagi setiap karyawan baru harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lainnya. Dengan orientasi ini dapat diatasi keraguan-raguan, kecanggungan, dan juga mungkin bisa menumbuhkan rasa percaya diri karyawan baru dalam melakukan pekerjaannya. Kalau sudah saling kenal, saling tahu, otomatis ini bisa saling berkomunikasi dengan baik, bisa saling menyapa karena kita sudah diperkenalkan. Berbeda kalau kita belum diperkenalkan, kita tidak tahu namanya, kita tidak tahu mereka siapa, sehingga otomatis akan menimbulkan banyak keraguan nantinya. Nah, kalau kita sudah di masa orientasi karyawan, ini otomatis dapat mengatasi keraguan, kecanggungan tadi.
Juga nanti bisa kita lebih percaya diri untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja yang lain. Induksi karyawan. Ini kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Induksi ini pada dasarnya adalah tugas dari atasan langsung bersangkutan sehingga karyawan ini baru menyadari bahwa dia harus mentaati peraturan-peraturan perusahaan. Jadi langsung dikomandani oleh atasan dari karyawan. Nah, kita ke saluran penarikan. Metode penarikan ini sering disebut sebagai saluran atau channel. Ada perusahaan menunggu secara pasif para pelamar lowongan pekerja yang datang kepadanya. Di lain pihak, banyak perusahaan lainnya menggunakan pendekatan lebih agresif dalam melakukan penarikan karyawan potensial. Perusahaan dan pelamar biasanya memanfaatkan jumlah saluran yang tersedia ya. Berbagai saluran atau sumber yang dapat digunakan di sini. Yang pertama, work interview. Pelamar atau pencari pekerjaan ini datang sendiri ke perusahaan, kemudian mengisi belangko lamaran yang telah disediakan. Lamaran-lamaran ini disimpan dalam suatu file sampai ada lowongan pekerjaan atau sampai lamaran dinyatakan tidak valid lagi. Gitu. Yang kedua, employee profile sini. Rekomendasi dari karyawan. Para karyawan perusahaan sekarang bisa merekomendasikan pencari pekerjaan kepada departemen personalia. Nah, metode ini punya beberapa kebaikan. Yang pertama apa? Karyawan memberikan rekomendasi berarti telah melakukan penyaringan terlebih dahulu. Kalau Anda mau merekomendasikan orang berarti kan sebelumnya Anda sudah tahu bagaimana kinerjanya dia. Bukan seperti itu? Nah, perusahaan memperoleh informasi lengkap data pemberi rekomendasi tentang pelamar. Ini baiknya. Karyawan akan cenderung merekomendasikan teman-temannya yang mempunyai kebiasaan dan sikap yang memang hampir sama. Nah, pelamar telah mengetahui karakteristik organisasi dari karyawan pemberi rekomendasi. Meskipun teknik ini legal dan baik, perusahaan harus berhati-hati dalam penggunaannya. Masalah utamanya adalah kecenderungan diskriminasi. Karyawan lebih cenderung untuk merekomendasikan teman-temannya yang mempunyai agama, berasal dari daerah yang sama, berasal dari suku yang sama, agama yang sama, karena keluarganya atau karena faktor-faktor yang lain. Itu. Ini masalahnya. Kecenderungan diskriminasi. Oke, yang ketiga, advertising, pengiklanan. Ini metode efektif lainnya untuk penarikan. Ada 2 jenis iklan penarikan ya, dari Ones Ads and Blind Ads. Untuk advertising, untuk metode Win Ads, ini menguraikan pekerjaan yang benefit. Selain itu juga nanti mengidentifikasikan perusahaan dan memberitahukan bagaimana cara untuk melamar. Jenis ini merupakan bentuk iklan penarikan yang paling umum. Baik dipasang pada majalah-majalah biasanya, ataupun biasanya ada yang ditaruhnya di koran-koran lokal atau koran-koran nasional. Nah, berbeda dengan Blind Ads. Blind Ads di sini, Blind Ads sama Win Ads tidak menyebutkan perusahaan. Para pelamar yang berminat diminta untuk mengirimkan lamaran mereka ke PO Box. Nah, biasanya kan ya ada silakan kirim lamaran Anda ke PO Box ini dengan nomor tertentu pada kantor pos atau perusahaan surat kabar dan lain sebagainya. Itu Blind Ads. Nah, kalau Win Ads tadi kan menyebutkan perusahaannya. Kalau Blind Ads ini tidak menyebutkan perusahaannya. Jadi memang ada perbedaan antara Win Ads sama Blind Ads. Oke, selanjutnya agen penempatan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja juga dapat dilakukan oleh agen-agen penempatan tenaga kerja, baik itu pemerintah maupun swasta. Selanjutnya lembaga-lembaga pendidikan. Nah, pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan menjadi semakin teknis dan kompleks, sehingga perusahaan makin memerlukan para sarjana lulusan dari beberapa perguruan tinggi. Sebagai konsekuensinya, banyak perusahaan melakukan usaha kursus untuk membina dan juga memelihara hubungan konstruktif dengan lembaga-lembaga pendidikan. Jadi ada MOU antara lembaga pendidikan dengan beberapa perusahaan. Seperti itu. Jadi ada MOU-nya ya. Biasanya kalau kita tidak melakukan MOU gitu susah. Biasanya kalau kita sudah melakukan MOU, nanti kalau ada beberapa lulusan dan perusahaan butuh, kita bisa memberikan informasi. Oke, nepotisme.
Penarikan anggota keluarga merupakan komponen program-program penarikan yang tak dapat dielakkan dalam perusahaan-perusahaan perseorangan atau perusahaan keluarga. Kebijakan seperti ini tidak berkaitan dengan penarikan atas dasar kecakapan, tetapi berdasarkan kepentingan keluarga. Jadi memang nepotisme ini ya, biasanya ini komponennya ya karena apa? Oh, dia keluarga saya, jadi dia bisa masuk, dia bisa bekerja. Itu nggak enaknya di situ. Tapi karena memang ini perusahaannya keluarga, perusahaan perseorangan, sehingga mereka dalam menentukan karyawannya ya pasti mengambilnya dari sanak keluarga. Itu. Nah, kita kan kalau sanak keluarga, kalau misalnya mereka punya bakat, punya kemampuan, punya skill ya, punya keahlian tertentu, kompeten, mungkin kita bisa merekrut. Tapi kalau mereka di sini tidak ahli di bidangnya, otomatis nanti akan berdampak juga pada perusahaan. Oke, sampai di sini perkuliahannya. Terima kasih sudah mendengarkan saya dari slide pertama sampai slide terakhir. Minggu depan kita bertemu kembali. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.